Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hari ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Pembatal-Pembatal Puasa. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, terdapat 6 pembatal puasa yang akan saya rincikan sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Hal ini merupakan pembatal puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Makan dan minum yang dimaksudkan adalah dengan memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut, baik yang bermanfaat seperti roti, susu, dan lain-lainnya, atau sesuatu yang membahayakan atau diharamkan, seperti misalnya khamr dan rokok. Atau bisa juga sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya sama sekali, seperti misalnya adalah potongan kayu. Oke, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jika orang berpuasa lupa bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya tidaklah batal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1933 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1155. Siapa saja yang batal puasanya karena makan dan minum dengan sengaja, maka dia itu punya kewajiban untuk mengqadha puasanya tanpa ada kafarat. Nah, inilah pendapat mayoritas dari ulama. Baik, yang kedua ialah muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Namun, apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk membayar qadha. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2380. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Apabila seseorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah berpuasa, baik di awal atau di akhir hari puasa, maka puasanya dihukumi batal. Apabila dia tetap berpuasa, maka puasanya tidaklah sah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika wanita haid dan nifas saat puasa, maka ia harus mengqadha puasanya di hari lainnya. Hal ini berdasarkan perkataan dari Aisyah. Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 335. Yang keempat, keluarnya mani dengan sengaja. Artinya, mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa adanya hubungan jima. Hal ini menyebabkan puasanya batal dan wajib mengqadha tanpa menunaikan kafarat tentunya. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalil hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, ketika berpuasa dia meninggalkan makan, minum, dan syahwat karenaku. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1894. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk ke dalam syahwat loh, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum. Yang kelima, berniat membatalkan puasa. Jika seseorang berniat membatalkan puasa, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa dan dia telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasanya, dan saat itu dalam keadaan ingat nih bahwa dia sedang berpuasa, maka puasanya dianggap batal, walaupun ketika itu dia tidak sama sekali makan dan minum. Hal ini dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sering kita dengar, setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia
niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1. Ketika puasa batal dalam keadaan seperti ini, maka dia harus mengqada puasanya di hari lainnya. Kita masuk yang terakhir, yaitu yang ke-6, yaitu jima atau bersetubuh di siang hari pada bulan puasa. Berjima dengan pasangan di siang hari pada bulan Ramadan membatalkan puasa seseorang. Bagi pelakunya, wajib mengqada puasa dan menunaikan kafarat. Dalam hal pembayaran kafarat, pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadan tidak punya kewajiban kafarat, dan yang menanggung kafaratnya adalah si pria atau suaminya. Alasannya ialah terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1936, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafarat sebagaimana Nabi memerintahkan kafarat bagi suami wanita tersebut. Kafarat yang harus dikeluarkan adalah dengan urutan sebagai berikut. Pertama, membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat. Nah, apabila dia tidak mampu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian, apabila dia juga tidak sanggup atau tidak mampu, maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin, dan setiap orang miskin mendapatkan 1 mud makanan. Jika orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan tidak mampu melaksanakan kafarat seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka kafarat tersebut tidaklah gugur, namun tetap harus atau sangat wajib nih baginya diganti sampai dia memiliki kemampuan untuk menunaikan kafaratnya. Nah, hal ini dianalogikan sama seperti ketika kita melakukan hutang piutang nih. Kita harus melakukan pembayaran hutang tersebut. Nah, demikian keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, demikian tausiah singkat saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.